Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Sangat senang rasanya saya bisa membuka presentasi hari ini di hadapan kalian semua. Dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tema tentang materi kedisiplinan dan tanggung jawab. Saya Krismonita Adi Pratama dengan NIM 5312121058 selaku Ketua Kelompok 9, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Tarmiji SEMM, yang telah membimbing kami. Dan izinkan saya di sini memperkenalkan anggota kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Krismonita Adi Pratama dengan saya sendiri dengan nomor NIM 5312058. Dan yang kedua yaitu ada Maulana Ibrahim dengan nomor NIM 531121046. Dan yang ketiga yaitu ada Dika Okta Ilvana dengan nomor NIM 531211044. Dan yang keempat yaitu ada M Aditya Hendardi dengan nomor NIM 531211046. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas, sehingga timbul rasa malu, terkena sanksi, dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang berarti latihan dan pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin adalah suatu sikap, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Niti Semito 1988. Disiplin dan tanggung jawab akademik adalah usaha perguruan tinggi untuk memelihara perilaku mahasiswa agar tidak menyimpang dan mendorong mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib akademik yang berlaku di kampus. Norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di kampus berupa peraturan akademik, etika berpakaian, dan etika perilaku atau pergaulan. Tujuannya itu memberi dukungan bagi terciptanya perilaku akademik yang tidak menyimpang, mendorong mahasiswa berperilaku baik dan benar, membantu mahasiswa menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan akademik, menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman. Saya Maulana Ibrahim dengan NIM 531 akan melanjutkan penjelasan materi tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Jenis-jenis disiplin. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dengan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri karyawan. Dengan cara ini karyawan menjaga disiplin diri mereka dan bukan karena suatu paksaan. Disiplin korektif adalah kegiatan diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba dari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering berupa sesuatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan.
Sasaran tindakan disiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan menilai, bukan tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan. Secara umum, tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut. Untuk memperbaiki pelanggaran, untuk menghalangi karyawan lain melakukan pelanggaran yang serupa, untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif. Kemudian disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan hukuman yang lebih berat. Sebuah contoh sistem disiplin progresif yang disusun atas dasar tingkat berat atau kasarnya hukuman secara ringkas yang dapat ditujukan sebagai berikut. Teguran secara lisan oleh penyelia, teguran tertulis dengan catatan dalam file personalia, skorsing dari pekerjaan 1 sampai 3 hari, skorsing 1 minggu atau lebih, diturunkannya pangkat dan dipecat. Saya Dika Oktaivana, NIM 53121044 akan melanjutkan penjelasan materi tentang kedisiplinan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Contoh, seorang siswa mempunyai kewajiban belajar. Bila belajar, maka hal itu berarti ia telah memenuhi kewajibannya. Berarti ia telah bertanggung jawab. Sudah tentu bagaimana kegiatan belajar siswa, itulah kadar tanggung jawabnya. Bila pada ujian ia mendapatkan A, B, atau C, itulah kadar tanggung jawabannya. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh, Andi membaca sambil berjalan, lalu ia terjatuh. Akibatnya ia harus beristirahat dirawat di rumah dan tidak sekolah. Konsekuensi tidak bersekolah dan tinggal di rumah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Contoh, seorang ibu hidup dengan 3 anak karena suaminya meninggal. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, walaupun harus menjadi pelaku sekalipun, karena demi memberikan kehidupannya untuk bertanggung jawab atas ketiga anaknya. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Contoh, seorang ketua RT yang menjabat saat itu di daerah tempat tinggalnya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan warganya. Misalnya, bila pada saat hari raya Kurban, ketua RT setempat harus sudah mempunyai data warga miskin yang akan menerima santunan kurban. Ketua RT juga sigap membantu bila mana ada warga yang meninggal dunia. Lalu ketua RT juga menggerakkan ibu-ibu PKK di tempatnya untuk membangun pos kesejahteraan untuk kesehatan, lingkungan, dan pendidikan untuk warganya. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contoh, pada zaman penjajahan dahulu, para pemuda Indonesia bertanggung jawab membela negara, turut berperang untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemuda sangat ingin memiliki kebebasan dalam bernegara, maka para pemuda menamakan dalam hatinya mempunyai tekad yang kuat untuk membela negara dan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada di negara Indonesia. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Contoh, manusia telah diberikan kehidupan yang sumber tidak layak. Semua itu atas pemberian Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat pengasih, penyayang, dan pengampun. Allah pun tidak meminta hal-hal yang menyusahkan manusia dan memberikan rasa bersyukur manusia terhadap semua kebaikannya. Manusia hanya diperintahkan untuk sholat 5 waktu dan beramal soleh, berbuat baik sesama manusia dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sepatutnya menimbulkan rasa tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab untuk menunaikan semua yang diperintahkannya
dan meninggalkan yang dilarang lain. Terima kasih. Saya Muhammad Aditya Enggardi, NIM 531221046, ingin melanjutkan kesimpulan dari kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu sikap seseorang dalam hal aturan atau ketentuan yang ada baik dalam organisasi maupun lainnya, dan ketaatan tanpa adanya unsur perpaksaan, melainkan karena kesadaran diri sendiri. Sedangkan tanggung jawab menanggung segala sesuatu dan memberikan jawaban serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menanggung segala risiko yang terjadi pada diri sendiri, sehingga tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul. Saran, setiap orang harus memiliki sikap yang disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Karena dua hal ini sangat berpengaruh akan kehidupan seseorang, apalagi bagi setiap mahasiswa sangat penting dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan lainnya. Apabila keduanya sudah dimiliki makna secara tidak langsung, akan merasakan hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Rasa tanggung jawab timbul dari kesadaran diri sendiri bahwa dia mempunyai sesuatu yang tidak dapat ditelantarkan begitu saja. Banyak sekali kegiatan mahasiswa yang menyangkut sikap tanggung jawab ini, seperti tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, baik itu kelompok maupun individu. Tanggung jawab adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan skripsi, tanggung jawab dalam menyelesaikan perkuliahan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, mahasiswa dituntut untuk dan memang sudah sepatutnya mempunyai sikap tanggung jawab dalam diri sendiri. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab tersebut. Pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban memikul jawab menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Sikap tanggung jawab dalam diri mahasiswa sudah seharusnya ada. Sikap tanggung jawab adalah sikap yang mempunyai komitmen untuk tidak meninggalkan sesuatu di tengah jalan dan tidak lepas sesuatu yang merupakan kewajiban. Begitu saja dari saya. Terima kasih.